anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Ya, alhamdulillah sehat. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Sebelum kita membaca doa, sebaiknya kita istighfar dahulu sebanyak 3 kali. Mulai dari sekarang. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, selanjutnya kita akan berdoa doa keselamatan. Baiklah, ibu akan memimpin doa keselamatan. Anak-anak ibu ikuti secara bersama-sama ya. Ya, kita mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid daini wa afiyatan fil jasadi wa rizqiyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawabatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwan alaina fi sakaratil maut wa najjatan minan nari wal afwa indal hisab. Itu yang artinya, ya Tuhanku, sesungguhnya hamba memohon kepadamu keselamatan dalam agama dan kesehatan pada jasad hamba, dan bertambahnya ilmu dan keberkahan di dalam rezeki hamba, dan terimalah taubat hamba sebelum mati, dan rahmatilah hamba dalam kematian, dan berikanlah pengampunan sesudah mati. Ya, selanjutnya kita berdoa Nabi Musa ya anak-anak. Kita berdoa secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syahrli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang artinya, ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Ya, selanjutnya kita membaca surat Al-Fatihah. Kita baca secara bersama-sama ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ya, selanjutnya kita akan membacakan ayat pendek juz amma 30, yaitu kita akan membaca surat Al-Falaq, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Yang artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai sudut fajar dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan,
dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada bahu-bahu talinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Kita tutup doa kita tadi dengan membaca Shadaqallahul Azim. Nah, sekarang sebelum mulai pembelajaran, ibu akan mengambil absen anak-anak ibu terlebih dahulu. Arga, Aziza, Cezi, Susi, Sutiwi, Tiara. Nah, sekarang apakah anak-anak ibu semua sudah siap untuk belajar? Nah, kalau sudah siap, ibu akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sekarang ibu mau bertanya kepada anak-anak, apakah kalian tahu pembelajaran apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Ya, kalau belum tahu akan ibu beritahukan. Nah, sebelumnya ibu akan bertanya kepada anak-anak ibu, siapa yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Ya, mudah-mudahan semuanya ingat ya, masih ingat ya. Ya, sebaiknya sekarang ibu memberitahu pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu yang pertama menemukan kalimat saran, yang kedua hak dan kewajiban, yang ketiga tentang bilangan cacah. Baiklah, ibu akan menempelkan sebuah gambar. Tahu gambar apa di depan? Ya, ini adalah gambar rumah. Nah, apakah anak-anak ibu tahu kegunaan rumah itu apa? Ya, yang pertama, kegunaan rumah itu adalah tempat kita berlindung, tempat kita berteduh, tempat kita tidur, dan seterusnya kita lakukan dalam rumah tersebut. Nah, sekarang ibu akan membacakan cerita tentang rumah tersebut. Nah, sekarang anak-anak ibu silakan amati cerita yang akan ibu ceritakan ini kepada kalian. Judulnya Rumah Tempat Berlindung. Setiap orang wajib melindungi dirinya dari bahaya. Salah satunya tempat berlindung adalah tempat tinggal. Setiap orang berhak mendapatkan tempat tinggal. Tempat tinggal biasanya berbentuk rumah. Rumah memiliki bentuk yang berbeda-beda, tetapi manfaatnya sama. Rumah merupakan tempat berlindung dan beristirahat. Rumah juga tempat berkumpul bersama keluarga, tempat kita tidur, tempat kita mandi, tempat kita makan, dan juga tempat kita beristirahat. Kita juga belajar banyak hal di rumah. Nah, sekarang di sini ada sebuah cerita antara Udin dan Mutiara, itu yang mengeluhkan rumah mereka yang bocor. Kemudian ibunya menasehati agar mereka bersyukur atas semua yang dia miliki. Ibu menyarankan mereka agar melihat orang-orang yang lebih susah dari mereka. Nah, sekarang ibu mau bertanya kepada anak-anak ibu, apakah kita patut meniru sifat Udin dan Mutiara tersebut? Ya, tidak. Jangan kita tiru sama sekali sifat yang tidak bersyukur tersebut.
karena kita hidup di dunia ini tidak ada yang sempurna. Jadi bisa kita contohkan orang yang tidak memiliki rumah sekalipun orang tua, apalagi kita yang sudah memiliki rumah tapi kita tidak mensyukurinya. Baiklah, ibu sarankan kepada anak-anak ibu jangan meniru sifat-sifat yang tidak bersyukur tadi. Sekarang ibu akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban. Siapa yang tahu tentang kewajibannya di rumah? Ayo, siapa yang tahu tentang kewajibannya di rumah? Ya, Arga? Ya, menyapu rumah. Siapa lagi? Membereskan tempat tidurnya. Siapa lagi? Dan kita menolong pekerjaan-pekerjaan orang tua yang bisa kita lakukan. Ya, kewajiban itu banyak ya yang bisa kita lakukan. Kita sebagai seorang anak, kita bisa membantu kedua orang tua kita seperti menyapu rumah. Itu adalah kewajiban kita sebagai seorang anak. Yang kedua, bangun tidur kita membereskan tempat tidur, menyapu rumah, mencuci piring, dan banyak sekali kewajiban kita di rumah tersebut. Dan hak kita di rumah itu adalah kita mendapatkan kasih sayang dari orang tua kita. Itu ialah hak kita sebagai seorang anak. Kita patut mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua kita tersebut. Kepada anak-anak ibu, jalankanlah kewajiban kalian di rumah. Jangan biarkan kedua orang tua kalian bekerja hanya sendirian, sedangkan kita ada di rumah tersebut. Selanjutnya, ibu akan membahas tentang bilangan cacah. Di sini ibu akan mencontohkan. Sebelumnya ibu akan menceritakan. Ya, sebaiknya kita kembali lagi ke cerita antara Udin dan Mutiara tersebut. Jadi, rumah mereka kan tadi kan gentengnya bocor. Kemudian ayah mereka ingin memperbaiki genteng yang bocor tersebut. Kita kemungkinan membutuhkan genteng yang bocor tadi sebanyak 40. Jadi angka yang kemungkinan mencapai 40 ini seperti 20 bisa kita tambahkan 20, hasilnya 40. Dan selanjutnya bisa juga kemungkinan genteng yang dibutuhkan tadi adalah sebanyak 40. Supaya dia mencapai 40, bisa juga kita gunakan angka yang tingginya seperti angka 60. Jadi kita harus mengurangnya sebanyak 20. 60 dikurang 20 hasilnya juga 40. Nah, sampai di situ pelajaran kita. Apakah anak-anak ibu ada yang dipertanyakan? Nah, kalau tidak ada, kita akan menyimpulkan pelajaran yang telah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, menemukan kalimat saran seperti dialog antara Udin dan Mutiara tadi. Ibu telah menyarankan mereka agar bersyukur yang telah apa yang kita punya, yang telah kita punya, agar Udin dan Mutiara tersebut melihat orang yang lebih susah darinya. Ya, anak-anak ibu, kita harus mensyukuri apa yang kita punya. Yang kedua, tentang hak dan kewajiban. Kita sebagai seorang anak, kewajiban kita harus membantu kedua orang tua
seperti pekerjaan rumah, apa yang kita bisa, seperti menyapu rumah, membereskan tempat tidur, mencuci piring, dan lain sebagainya. Selanjutnya, menemukan bilangan yang telah Ibu jelaskan tadi. Kemungkinan genteng yang bocor tadi membutuhkan 40 genteng. Jadi angka-angka apa yang bisa mencapai 40 tadi, seperti angka 20 ditambah 20 hasilnya juga 40. Bisa juga kita menggunakan angka tinggi, yang pertamanya 60. 60 itu kita kurangkan sebanyak 20, juga hasilnya sebanyak 40. Ya, sampai di sini anak-anak Ibu paham? Ya, kalau sudah paham, anak-anak Ibu kerjakan tugasnya di rumah halaman 10 sampai halaman 12. Sekarang kita minta kepada ketuanya, kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, ketua, silakan. Ya, sebelum kita pulang, kita membaca istighfar sebanyak 3 kali dulu. Itu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.